Selamat datang di Gudang Manhwa. Ini hanya review manhwa dari sisi Minyi. Jika ingin tahu fullnya bisa baca di web legal atau beli komiknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share biar Mimin semangat ya guys. Di episode sebelumnya, Kalau di dalam lubang gelap itu menggambarkan dendam, jika gelapnya menghilang akan menjadi terang dan di saat itu adalah kekuatan kuno bisa aku dapatkan. Sekarang waktunya makan yang banyak dan berikan kekuatan itu. Ucap kau. Kale melihat lubang yang masih tersisa, kegelapannya belum juga hilang. Dia berpikir, mungkin masih ada kurang dari 10 karung roti. Saat dia berjalan melewati anak-anak yang meneriakinya sambil menyantap roti yang dia berikan, dia memikirkan bahwa pohon ini terlalu menyeramkan bagi mereka, tetapi tidak bagi Kale. Jika kalian ingin roti lagi, datanglah besok, tapi jangan beritahu siapapun, kata Kale. Pada malam itu, di tempat pembacaan, Kale turun dari tangga dan disambut oleh Bilos, apakah Tuan Muda ingin pergi? Kale menjawab, iya, omong-omong, tehnya lumayan dan bukunya sangat menarik. Jangan ada yang masuk ke dalam ruanganku, aku akan segera kembali. Dengan cepat, Bilos mematuhi perintah Kale. Sebelum Kale pergi ke pintu gerbang, dia mampir ke sebuah bar. Penjaga bar dengan wajah ketakutan menyapa Kale karena dia selalu merusak barang-barang di sekitarnya. Kale melemparkan sekeping emas dan berkata, bawakan minuman biasaku dan ayam panggang tanpa garam. Dengan cepat, penjaga bar itu menyiapkan pesanan Kale sambil tetap takut. Sambil berjalan, Kale meminum minuman yang dia beli dan berpikir, memang minuman yang biasa dibelinya cukup mahal. Setelah sampai di pintu gerbang, sekitar 100 langkah dari gerbang kota, Kale terus berjalan sambil menghitung langkahnya. Tiba-tiba, dia melihat Choi Han melompati dinding. Kaki Choi Han terkilir karena dia menghindari seekor kucing yang sedang tidur di balik pintu gerbang. Kale merasa gugup saat menatap Choi Han karena tatapan Choi Han sangat menakutkan. Untung saja aku minum alkohol, gumam Kale. Ini adalah kesan pertama yang buruk untuk saat ini. Kale mencoba untuk terlihat baik hati, dia memberikan ayam yang sudah dia siapkan kepada kucing-kucing di sekitarnya, seolah-olah dia merasa iba dengan kondisi kucing itu. Kau tampak sangat lapar, makanlah agar cepat pulih. Kucing kecil, ucap Kale sambil mengelus kepala kucing itu. Kale melihat Choi Han, sepertinya dia tidak ingin berbicara dengannya karena dia sedang memperhatikannya. Choi Han akhirnya menjawab dari kejauhan, aku lapar. Kale melangkah ke depan Choi Han dan mengajaknya pergi dari tempat itu sambil berjanji untuk memberikannya makanan. Sambil berjalan, Kale melihat ke belakang sambil berpikir, bagus, ikuti aku, pikirnya. Seekor kucing mendekati Kale dan menggosokkan kepala ke kakinya. Sebenarnya, Kale tidak terlalu suka dengan kucing, tapi dia merasa bahwa kucing-kucing ini sangat lucu. Choi Han tetap memperhatikan sifat Kale. Kale tidak bisa mengabaikan sesuatu yang kecil, dan dia berkata, sepertinya kamu menyukaiku, tapi aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa nanti. Sambil mengelus kepala kucing itu. Kemudian, kucing itu pergi dari hadapan mereka. Hingga di depan pintu masuk tempat tinggal Kale, Kale bertanya kepada Choi Han, apa yang kamu lakukan? Agar semuanya terlihat normal, tidak seperti sebuah rencana. Ketika Choi Han hendak menjawab pertanyaan Kale, dua orang penjaga mendekati Kale. Oh, ternyata Tuan Muda. Kale merasa lelah dengan ekspresi ketakutan yang selalu timbul saat orang-orang bertemu dengannya. Setelah masuk ke dalam, Kale disambut oleh Roy, yang menatap Choi Han dengan tajam, seolah-olah ada ketegangan di antara mereka. Sambil berjalan, Kale mengatakan pada Choi Han, ikuti aku. Tidak jauh dari atas tangga, seorang pelayan bertanya kepada Kale, apakah Anda pulang setelah minum alkohol, Tuan Muda? Orang ini adalah wakil pelayan yang bertanggung jawab untuk mengurus Kale. Sambil menuju dapur nomor 2, ada satu orang lagi yang perlu ditemui oleh Choi Han,
yaitu anak laki-laki Ron Backrox, yang memiliki wajah dingin dan menyeramkan. Di dalam novel, setelah Choi Han menghajar Kale, Backrox mengagumi kemampuan Choi Han dan mengikutinya. Kemudian, Ron juga bergabung untuk mengikuti mereka. Kale memegang pundak Choi Han dan berkata pada Backrox, "Beri dia makan, dia lapar. Sebelum itu, kau singkirkan pisau itu." Backrox menundukkan kepala dan menjawab, "Maaf, Tuan Muda, saya mengerti." Kale berpikir bahwa dua orang berbahaya di rumah ini telah berhubungan dengan Choi Han, mereka sudah saling menatap. "Bawakan aku juga makanan, karena aku juga lapar, dan bawakan ke kamarku," ucap Kale. Wakil pelayan bertanya, "Tuan Muda, apa yang harus aku lakukan pada tamu Anda?" Kale ingin wakil pelayan mengurus Choi Han sementara, dan dia masuk ke kamarnya. Dalam ruangan, ayah Kale sedang mendengarkan laporan dari wakil pelayan mengenai apa yang telah terjadi. Ayah Kale berpikir bahwa meskipun Kale minum sedikit alkohol, Kale masih bisa berpikir jernih. Ayah Kale ingin tetap memantau dan melaporkan semuanya. Ayah Kale berpikir bahwa Kale sekarang sudah berubah, tidak hanya cerdas dan kuat, tapi sikap Kale juga berubah. Ayah Kale ingin mendapatkan semua informasi tentang cabang ilegal Flynn. Ayah Kale merasa bahwa bukan hanya Kale yang berubah, tapi situasi di sini juga berubah menjadi berbahaya. Selama ini, keluarga Henituse telah melindungi kekayaan dan memperluas kekuasaan secara diam-diam, tanpa harus tercatat dalam buku sejarah. Namun, saat ini, ayah Kale berpikir bahwa saatnya memperkuat pertahanan karena situasi semakin berbahaya. Di pagi hari, Kale terbangun dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. Ron membawakan lemon lagi, yang justru membuat kondisi Kale semakin buruk. Kale bertanya tentang leher Ron yang ditutup perban, dan Ron menjawab bahwa itu akibat dari dicakar kucing, yang kebenarannya adalah pertarungan antara Ron dan Beatrix dengan Choi Han, yang menyebabkan luka di leher Ron. Sambil mendengarkan penjelasan Ron, Kale meminum lemon yang telah dibawakan Ron. Ketika Kale akan keluar dari kamarnya dan membuka pintu, dia terkejut melihat Choi Han menunggu di depan pintu kamarnya. Kale spontan membanting pintu dan memarahi Ron, bertanya mengapa Ron tidak memberitahu padanya. Ron menjawab, "Saya tidak sempat memberitahu, Tuan Muda. Seharusnya Tuan Muda tidak terkejut, karena sejak kemarin dia sudah berdiri di depan kamar Tuan Muda. Saya bilang kepadanya untuk menunggu dengan tenang di ruangannya, tapi dia bersikeras ingin menemui Anda dan menunggu di sana." Setelah Kale tenang, dia membuka pintu dan bertanya kepada Choi Han, "Ada apa?" Choi Han langsung menjawab, "Membayarmu kembali," tapi Kale menyadari bahwa mengambil keuntungan dari Choi Han akan memperburuk situasinya. Choi Han acuh tak acuh terhadap hal itu dan mengatakan bahwa jika ada hal lain yang dia butuhkan, dia akan mengomunikasikannya kepada Ron atau Hans. Sambil berjalan, Kale berkata, "Ada sesuatu yang harus aku lakukan untuk menemui ayah, untuk meminta uang lagi." Di saat itu, Ron melihat Kale sedang berjalan dan berkomentar, "Anjing kecilku sudah berubah. Biasanya aku memberinya lemon dan dia marah-marah, tapi sekarang dia menyukainya." Ron kemudian melihat cangkir yang sudah kosong. Ron mengajak Choi Han untuk menemui Hans, dan mereka pun pergi.